Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pemahaman Merdeka Belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik 1, ada 5 modul yang dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada pelatihan mandiri topik 1 Merdeka Belajar, kita dapat memahami 3 hal. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kedua, apa peran saya sebagai pendidik? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Oleh karenanya perlu kita merefleksi diri dengan pertanyaan mengapa kita memilih sebagai pendidik. Mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan maupun kelemahannya. Guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, karena guru adalah manusia merdeka. Mampu membawa murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Guru harus mampu menyelaraskan agar menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Guru menuntun kekuatan kodrat pada murid. Guru harus memiliki semangat mendidik murid. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Apa peran saya sebagai guru? Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Sekecil apapun yang kita lakukan akan meninggalkan makna bagi murid yang kelak menjadi bagian dari masyarakat. Kita adalah pembentuk kebudayaan di masa depan. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi gurunya. Tentu, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh yang baik di masa depan murid. Menjadi guru adalah pekerjaan yang menantang. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Saat kita menghendaki murid menjadi pribadi yang empati, sudahkah kita berempati dengan murid-murid kita? Modul kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kemudian, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Apakah hal yang ibu bapak hebat lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Begitulah peran pendidik
menuntun mereka agar bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Kita dapat menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran brilian ini merupakan gagasan yang melampaui zamannya dan masih relevan sampai saat ini. Sistem Among, Ingarso Songtlodo. Seorang guru haruslah berkomitmen menjadi teladan yang baik. Ing Madya Mangonkarso, seorang guru haruslah membangkitkan semangat murid-muridnya. Tuturi Handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang yang merdeka, tumbuh kembang secara maksimal. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat memunculkan daya dan budi pekerti yang menandakannya mereka sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Sehingga untuk mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya, kita sebagai pendidik berperan membantu murid dalam memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid. Kemudian yang kedua, asas trikon. Kodrat murid. Pendidik bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai guru, untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid itu tinggal. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan mereka berada. Misalkan murid yang berada di lingkungan perkotaan, maka dalam mendidik disesuaikan dengan kodrat alamnya, di mana murid tersebut berada. Kemudian kodrat zaman, yaitu bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, murid zaman sekarang yang berada pada pendidikan abad 21, dengan demikian kita harus mampu menyelaraskan dengan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami lingkungan murid tersebut, sehingga kita hadir dan bekali diri kita dengan teknologi abad 21, supaya kita mampu mendampingi murid kita secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan dapat bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan zaman yang terus bergerak begitu cepat. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara guru mengajar dan mendidik murid harus sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, continue, konvergen, dan konsentres, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa.
Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti, kemudian teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta dari sisi kognitif, rasa, afektif, sehingga menimbulkan karsa dari sisi fisikomotorik. Tempat utama menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga, sedangkan pendidik di sekolah berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid harus ada komunikasi dari orang tua atau keluarga dengan guru atau sekolah, supaya dapat merumuskan bentuk pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan kebutuhan murid. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidik adalah membantu murid untuk menebalkan dan memperjelas arti maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, selamat dan bahagia. Yang kedua, sistem Among. Yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among bukan sekadar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu. Sebelum mempraktekkan metode Among, kita sebagai guru harus menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid. Yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Dari 5 modul yang saya pelajari, saya berkesimpulan bahwa seorang pendidik dapat melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka, dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terima kasih guru-guru hebat yang sudah menyimak pemaparan dari saya.